Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Ayahanda Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Arqam Kabupaten Wonosobo, ibunda kita, sesepuh kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Begitu juga yang kita hormati tamu kita, Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma, ibunda semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Duduk kita pagi hari ini dengan berjamaah diganti oleh Allah dengan duduk kita bersama-sama di surga insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Muhammad. Semoga Allah kelak mengizinkan kita semua yang duduk di masjid ini mendapatkan pertolongan melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin sebelum membacakan siapa beliau, bagaimana kehidupan beliau, saya awali dengan satu kisah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat yang paling dicintainya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu datang seorang laki-laki memaki Abu Bakar As-Siddiq dengan makian yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq tenang mendengarkannya dan tidak membalas sedikit pun. Namun laki-laki ini terus mencaci Abu Bakar As-Siddiq dengan cacian yang luar biasa. Hingga berkuranglah kesabaran beliau dan beliau membalas cacian itu sedikit sekali. Lalu apa yang terjadi ibunda semuanya? Ketika Abu Bakar terdiam dicaci, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tersenyum, terlihat bahagia. Namun sebaliknya, ketika Abu Bakar membalas sedikit cacian laki-laki itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempat duduknya sembari menampakkan wajah yang sedikit menampakkan kemarahan. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saat aku dihina engkau tersenyum dan melihatku dengan penuh kebahagiaan. Namun ketika aku membalas hinaannya, engkau meninggalkanku dan engkau tampakkan sedikit wajah kemarahan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abu Bakar, ketika engkau dihina, ketika engkau diam, ketika engkau menahan nafsumu, berbondong-bondong malaikat membelamu di sampingmu. Namun ketika engkau membalas caciannya, ketika engkau membalas keburukannya, datang berbondong-bondong setan untuk menjadi temanmu. Maka aku tidak ingin duduk bersama setan itu lalu aku pergi meninggalkanmu. Maka ibu, bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selama duduk kita dalam kebaikan, selama langkah ibunda, ayahanda semuanya dilangkahkan dalam kebaikan, maka sesungguhnya tadi berangkatnya kita ke sini, duduknya kita sini didampingi oleh malaikat dan ribuan kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya ketika kita melangkah dalam keburukan, sesungguhnya setan pun berbondong-bondong mengikuti kita. Maka bismillah, semoga acara pagi hari ini menjadi kebaikan. Beliau yang kita kenal Teh Peggy Melati Sukma, dulu sering menghiasi layar kaca kita. Bagaimana Bu, actionnya Bu? Ya begitu pokoknya, nggak usah diingat-ingat, sekarang yang diingat yang baik-baik saja. Berhijrah sejak akhir 2013. Dan beliau sekarang insya Allah mengganti namanya dengan doa, berganti nama menjadi Teteh Khadijah. Makanya di awalnya ada nama Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Kita doakan semoga beliau menjadi saudagar seperti Khadijah, solihah seperti Khadijah, sepak terjang perjuangannya juga seperti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan. Yang tadi videonya kita saksikan bersama, Khadijati Amanati Indonesia atau Khadijati Foundation. Ia juga founder dari komunitas kerelawanan Khadijati Muslimah, Voluntary Squad, serta meluncurkan gerakan keakhwatan dengan nama Akhwat Bergerak. Nah, jadi tadi yang memakai rompi coklat ini adalah seragam dari Akhwat Bergerak. Sebelum berhijrah, beliau berkarir lebih dari 20 tahun di segala bidang, seperti keartisan. Mungkin yang lebih menonjol keartisannya ya Bu. Padahal beliau juga berbisnis, Masya Allah. Juga sudah aktif di kegiatan sosial di lembaga internasional seperti PBB dan World
Bank di Amerika Serikat, serta beberapa organisasi sosial internasional di Eropa. Ia memiliki banyak penghargaan dari berbagai bidang dari karirnya di masa itu. Pendidikan beliau S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude. Masya Allah. Sejak berhijrah, lingkup dakwah kemanusiaan beliau telah mencakup 34 provinsi dan 21 negara di seluruh dunia. Dan beliau Masya Allah menghasilkan 7 buku. Kalau ibu, kalau saya, Masya Allah. Di antaranya judul buku beliau adalah Kujemput Engkau di Sepertiga Malam. Masya Allah. Ya Rabbana, aku ingin pulang, dan kun fayakun, menembus Palestina. Ibu, kita berdoa semoga kalau Allah izinkan kita menginjakkan kaki di tanah Palestina insya Allah. Teteh punya perhatian besar terhadap persoalan-persoalan dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim, seperti Bumi Syam, Palestina, Suriah, Libanon, serta berbagai wilayah lain sampai ke Afrika. Proyeknya di berbagai wilayah di Indonesia dan dunia Islam, khususnya Palestina, antara lain mendirikan rumah-rumah belajar Al-Quran dan bantuan pendidikan Al-Quran, bantuan fasilitas kesehatan, dan bagi disabilitas, kebutuhan makanan, tempat bernaung, trauma healing, pemberdayaan ekonomi, bantuan tanggap darurat, bencana alam, maupun bencana kemanusiaan seperti kondisi perang atau konflik, termasuk bantuan membangun sarana seperti klinik, sekolah, masjid, sumur, air bersih, dan lainnya. Kalau kita berdoa minimal kita bisa mengenyangkan satu orang di Palestina sana, Ibu. Masya Allah, bersama Teh Peggy insya Allah. Terakhir, Teh Khadijah juga aktif mengajar dan mengadakan daurah atau kelas pembelajaran bagi sejarah Islam, khususnya sejarah Baitul Maqdis Palestina. Maka bismillah, sebentar lagi kita simak beliau, bagaimana kisah hijrah beliau, apa yang membuat beliau berhijrah, apa aktivitas beliau sekarang, dan apa saja yang telah beliau dapatkan hikmah dari Allah setelah beliau berjuang untuk saudara kita di Palestina. Saudaraku sekalian, mari kita sambut tamu kita. Bismillahirrahmanirrahim, Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, baiklah, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti kajian bersama dengan Teteh Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, dan juga akan dimoderatori oleh Ustadzah Evalinta Cahyani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Kita coba dulu mic-nya. Suaranya sudah jelas? Alhamdulillah. Masih sama enggak suaranya ini kayak dulu ya? Oh sama. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi masih dikenali suaranya ya Bun? Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua hari ini diikat oleh Allah dalam kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Kalau di masa sebelumnya ikatannya lewat TV, begitu ya, lewat peran-peran, lewat yang tadi Ustazah sampaikan, pusing yang kayak gitu ya Ustazah. Ya Allah, hari ini Allah pertemukan di rumahnya Allah Ta'ala, Masya Allah, mengkaji Quran, mendengarkan guru-guru kita ya, bahkan bersemangat untuk terus mempertahankan tanah suci kita, Masjidil Aqsa ya. Masya Allah, semoga Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Semoga akhir hidup kita husnul khotimah, semoga Allah beri kesempatan kita bisa mendapat gelar syahidah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai pembuka, Teteh ucap salam, kita saling mendoakan hak dan kewajiban seorang
Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala kebaikannya, dengan segala kasih sayangnya, maka seluruh nikmat menjadi sempurna. Masya Allah. Allah jadikan nikmat yang paling utama bagi kita semuanya. Rezeki yang merupakan keutamaan, yang dari situlah seluruh rezeki lainnya mengalir, dan insya Allah menjadi keselamatan. Rezeki yang utama yang harus kita kejar, kita jaga, kita pertahankan, sumber dari segala sumber keselamatan dunia dan akhirat, itulah rezeki iman Islam. Tidak bisa dihargakan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Inna dina indallahil Islam. Islamlah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka dengan Islamlah kita hidup di muka bumi ini. Dengan Islamlah kita bergerak di muka bumi ini. Dengan Islamlah kita menghadapi segala takdir di muka bumi ini. Islam, aslamu, menyerah, sudah berserah kepada Allah Ta'ala. Maka bagi hamba yang sudah berserah kepada Allah Ta'ala, tidak ada keputusasaan dalam hidupnya. Hidupnya bergantung dan berharap kepada Allah. Susah dan senangnya diyakini datangnya dari Allah. Segala keadaan hidupnya ia gunakan agar tidak menjadi hamba yang merugi. Semua keadaan hidupnya ia gunakan sebagai jalan semakin dekat dengan Allah. Menghadapi kesusahan, susahnya jadi jalan mendekat kepada Allah. Menghadapi kesenangan, senangnya ia jadikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Umat akhir zaman, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bekerja demi tegaknya agama Allah, demi tegaknya syiar Islam, demi tersebarnya Quran ke seluruh muka bumi ini, hingga cahaya meliputi bagian sebelah manapun buminya Allah. Di sanalah Al-Quran kita tegakkan. Masya Allah, surah At-Taubah 24, Allah perintahkan hidup ini mengutamakan 3 cinta. Yang pertama, cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah menyebut ini, maka kita yang berjuang agar jangan ada cinta-cinta yang lain yang melebihi cinta kita kepada Allah. Kita cinta anak kita, kita yakin kita itu titipan dari Allah. Mencinta anak kita karena kita mencintai Allah. Allah memberi, kita terima. Allah belum memberi, kita terima. Allah mengadakan keturunan bagi kita, kita pelihara. Allah mengambil, kita ikhlaskan. Semuanya karena Allah. Ya. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikut kepada beliau, maka Allah katakan, sesungguhnya Allah mencintai dan mengampuni hambanya yang hidupnya mengikut kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cinta kepada berjihad di jalan Allah. Jadi 3 cinta ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pelihara. Loh, cinta yang lain bagaimana? Maka pada At-Taubah 24 Allah mengatakan baru setelahnya cinta kepada bapak-bapakmu,
cinta kepada anak-anakmu, cinta kepada kaum keluargamu, cinta kepada pasanganmu, cinta kepada kerabatmu, cinta kepada harta benda yang kita usahakan, perdagangan, ya, cinta kepada rumah, tempat tinggal, benda-benda, itu setelahnya, setelah yang 3 tadi. Yang lain itu semuanya adalah cinta yang kita rasakan sebab kita mencintai Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Bersama orang tua kita tegakkan dakwah. Bersama pasangan kita tegakkan dakwah. Bersama anak-anak kita tegakkan dakwah. Oh, justru mereka yang ternyata menjadi ujian dalam hidup kita, maka kita jadikan ladang juang. Oh, orang tuaku, maaf, belum mau mengikut kepada jalan agama Allah. Maaf, semisal masih asik sendiri. Itulah ujian bagi kita. Maka ini ladang juang kita. Mendampingi, menyampaikan, mengingatkan dengan cinta kasih seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana terus menyampaikan kepada ayah bundanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan kepada pamannya dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, Masya Allah, hidup ini semuanya hanya karena Allah. Oh, kita dapat ujian, cobaan yang kita rasa berat, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku ternyata diciptakan Allah dengan kapasitas kekuatan yang sebegini ini. Allah tidak memberikan ujian lebih daripada kemampuan hambanya. Masa kita bilang, aduh ujianku berat sekali, aku tidak kuat. Nah, iman kita anjlok. Ya, iman kita anjlok. Masa Allah salah? Bisa enggak salah? Enggak bisa, enggak mungkin kata ustazah. Ya, enggak mungkin kata ustazah. Ya, jadi seberat apapun ujian yang sedang kita alami, seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi, maka kita ingat Allah tidak memberi ujian lebih daripada kemampuan hambanya. Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Ya, maka kalau Allah menciptakan manusia ini seperti Teteh Khadijah, katakanlah kekuatannya kalau diangkakan misalnya 100, begitu ya. Maka ujian yang paling tinggi 99,99999 gitu ya. Tidak akan lewat dari 100 itu. Begitu ya. Iya, memang ketika ujiannya baru di angka 20, oh kita masih merasanya biasa. Oh ujiannya naik, derajatnya sudah di angka 50, oh mulai terasa. Ujiannya naik sampai mentok di 99,9999, maka kita merasa berat, kayak handphone. Nah, pada pakai handphone apa enggak? Pakai ya. Iya, handphone ada memorinya apa enggak? Ada. Misalnya berapa? 3 byte gitu ya, gigabyte gitu ya. Nah, kalau 3-nya sudah kepake, handphonenya lemot atau apa? Yang kita nyebutnya gitu ya Ustazah, lemot. Handphoneku lemot, lambat. Artinya kapasitasnya sudah pakai penuh. Maka ketika kita mendapat ujian yang memang kadarnya itu sudah hampir menyentuh batas kapasitas kita, ya pasti kita lemah, pasti kita merasa drop, pasti kita merasa down. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum kita menjalani takdir demi takdir, maka di Lauhul Mahfuz Allah sudah menetapkan Allah akan beri pertolongan, yaitu Al-Quran. Barang siapa pulang kepada Al-Quran, maka dia akan menemukan setiap jawaban dari apa yang dia butuhkan. Dia mungkin sekali bukan menemukan jawaban dengan akalnya. Kalau bicara akal, kita mesti belajar terus. Oh, kita belajar dari guru-guru kita. Oh, hari ini kita sedang belajar bab tauhid. Oh, nanti kita kajian fikih. Oh, kita terus belajar. Akal kita terus kita gunakan untuk belajar. Maka bertahap, berjenjang. Kadang-kadang jamaah suka bertanya, tapi Teh, bagaimana akal kita bisa mencerna jawaban dari Quran kalau kita belajarnya aja belum nyampe ke situ? Ya,
Quran itu mukjizat terbesar di alam raya. Cukuplah kita mengikatkan diri pada Quran. Cukuplah kita yakin pada kalimat Allah. Cukuplah kita baca, kita serap, kita konsumsi. Sama seperti kalau lagi sakit, datang ke dokter, diobati, diberi resep. Opo kita 1 jam membahas sama dokter, dokter kalau obat yang ini, namanya ini isinya apa? Coba di breakdown dulu. Oh ini isinya ada 10 macam jenis. Lah yang 10 itu ini fungsinya apa, asal muasalnya dari mana? Ini fungsinya apa, asal gitu apa enggak? Ya, tapi resepnya kita ambil, kita tebus, kita minum sesuai jadwalnya. Betul? Kadang-kadang kita isinya obat itu apa enggak ngerti Ustazah. Betul apa enggak? Iya, tapi kan kita yakin. Kita datang untuk berobat. Ya. Kita yakin karena dokter adalah manusia yang diberi ilmu itu sama Allah. Nah, sekarang surah Kahfi sebelum penghabisan. Allah menyebut ilmunya Allah ini kalau semua laut dipakai jadi tinta untuk menuliskannya tidak akan cukup. Maka mari datang kepada Allah. Minta kepada Allah. Serahkan permintaan kita itu kepada Allah. Datang ke dokter, kita kan cuma bilang kepala saya kok sakit terus ya dokter. Habis itu kita pasrah. Oh Bu, coba cek MRI misalnya. Oh Bu, coba cek apa-apalah pokoknya. Kita ikuti gitu. Ya, maka mari menghadapi apapun dalam hidup ini, yakin sama Allah. Kembali ke Quran. Kalau kita merasa bagaimana kalau aku nanti enggak ngerti, maka yakinlah bukan soal akal Quran ini. Quran ini paling awal soal iman, keyakinan. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika terjebak di pinggir Laut Merah, itu bukan akalnya bekerja, lewat mana ya? Sebelah situ masih bisa enggak ya? Sebelah situ masih bisa enggak ya? Apa aku mundur? Oh enggak bisa, ada Firaun. Aduh, aku ngapain nih? Panik. Panik kalau pakai akal. Ya, ketika hidup ini membuat kita merasa terjepit, membuat kita merasa kok begini-begini amat toh cobaanku gitu ya. Kok hidup kok susahnya kok yuk ngene kok gimana ini gitu. Misalnya ya, maka ingatlah, berdirilah dengan yakin kepada Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Yakin Tuhanku pasti memberi petunjuk. Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Yakin, lalu beliau bertahan dan terus berdoa. Maka Allah hadir mengatakan, pukulkan tongkatmu ke laut. Kenapa Allah ceritakan ini kepada kita? Karena bahkan dalam keadaan yang paling terjepit dalam kehidupan ini, jangan pernah lupa di hadapan Allah, tunjukkan usaha kita. Nabi Musa harus pukulkan dulu tongkatnya ke laut dan Allah yang membelah lautan untuk beliau dan para pengikutnya. Tunjukkan kita masih berusaha. Pada Al-Ankabut ayat yang terakhir Allah menyatakan kepada hamba-hamba Allah yang hidupnya berjuang dengan segala daya upaya dalam mencari keridhaan Allah, maka Allah berjanji, aku yang akan menunjukkan jalan-jalannya kepada mereka, dan Allah berjanji, sungguh aku akan terus membersamai mereka. Masya Allah ya. Kuncinya hidup ini berjuang. Maka sebagai muslimah kita mengalami silih bergantinya hidup dengan takdir-takdir Allah. Jangan gentar, jangan jatuh, jangan ambruk. Lalu jaga ukhuwah berjamaah. Tolong menolong. Ada saudari kita yang kita rasa kok sepertinya dia sedang down gitu ya. Maka kita dekati, kita temani, kita dampingi, kita ajak terus untuk ke majelis. Kita ingatkan terus untuk baca Qur'annya, ya. Saling tolong, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, ya. Terus kita saling tolong menolong dalam kesabaran, tolong menolong dalam menegakkan kebenaran, ya. Dan harus kuat, muslimah harus kuat. Muslimah itu rahim peradaban. Dari rahimnya lahir peradaban di muka bumi ini. Kenapa? Karena peradaban diurus oleh manusia. Dan manusia tidak ada yang keluar dari pohon pisang, Ustazah.
Tidak ada yang keluar dari mana-mana, tapi dari rahim seorang perempuan. Allah memilih perempuan, mengusung satu alamnya Allah, yaitu alam rahim, alam roh, alam rahim, alam dunia. Dua alam lagi kita akan hadapi, barzah dan akhirah. Semoga Allah selamatkan kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Mengapa Teteh menyampaikan ini di pagi hari ini? Karena pertemuan kita judulnya bukan sekedar hijrah. Ya, karena kalau sekedar hijrah, kata hijrah itu artinya pindah. Ya, kalau sekedar pindah, yuk sekarang kita lagi pindah. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Tapi datang ke masjid bisa juga, maaf niatnya. Kalau yang seumuran nih sama Teteh, aku kepengen lihat kayak apa itu sekarang Peggy Melati Sukma itu. Ya, aku tuh dulu kalau lihat dia di TV, sebel. Ya, terus apa dia? Ayo kita datang ke Al-Arkom, gitu ya. Ya kan bisa juga seperti itu. Nyampe di sini memandang, bisik-bisik sama temannya, lihat tuh dia masuk, gitu ya. Ya kan bisa saja terjadi, ya. Jadi mari kita ingatkan ya diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini bukan sekedar gitu ya. Kalau pindah dari rumah sekarang pindah ke sini. Tapi ketika kita akan pindah secara fisik ya, kita bicara pindah secara fisik dulu. Ketika kita akan pindah secara fisik dari rumah ke masjid ini, dari rumah ke pasar, dari rumah ke toko kalau yang punya toko, maka semuanya kita mesti niatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Masya Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk menghamba kepadaku. Tidak aku ciptakan, kata Allah, selain untuk itu. Jadi Teteh 22 tahun yang tadi diceritakan Ustazah itu ngapain di muka bumi ini? Astagfirullah, habis waktunya. Habis waktu ya Allah, semakin hari kita semakin dekat pada kematian. Kok 22 tahun lebih itu fokusnya aku mesti sukses, aku mesti berhasil, aku mesti kaya, aku mesti punya popularitas, aku mesti begini, aku mesti begitu. Aku terus enggak ada Allahnya. Sholatnya yang enggak tahu kemana, Qurannya enggak tahu kemana. Pergaulannya enggak tahu kemana, dan tanpa terasa waktu berlalu 22 tahun lebih, hampir 23 tahun Nabi Allah Muhammad SAW menerima Quran, hampir 23 tahun, Teteh tersesat 23 tahun. Ini mesti jadi ibrah. Ya. Harus kuat, hidup ini bukan cuma sekedar, bukan. Allah tidak pernah memberikan sesuatu dengan sia-sia. Apalagi Allah sebut dalam Quran, Baqarah 30, Khalifatullah fil ard. Dijadikan kita di atas bumi ini sebagai khalifahnya Allah Ta'ala untuk mengurusi seisi dunia ini. Diangkatnya oleh Allah, diberi tugasnya oleh Allah, diberi petunjuknya oleh Allah. Dikirimkan pemimpinnya yaitu para nabi dan rasul, khususan panglima para nabi dan rasul, itu juga oleh Allah. Ya, itu yang kita mesti pegang. Begitu nyawa dicabut, selesai. Apa kita ini? Kenapa kok hidup sombong? Kenapa kok hidup acuh? Kenapa kok hidup kalah? Kalah dengan keadaan yang tidak menegakkan syariat. Kenapa? Kan nyawa dicabut, roh dicabut, kan selesai kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Selesai. Jangan kalah. Ya, di muka bumi ini kita mesti berjuang. Masya Allah, Teteh itu TK-nya Aisyah. Iya, di Tebet Timur. SD-nya Muhammadiyah 06 pagi. Lah Teteh, iya dulu jago nulis hot. Nah, juara. Dulu mewakili Muhammadiyah cerdas cermat Al-Quran. Juara MTQ, pidato bahasa Inggris, dikirim sama sekolah, masih SD,
bikin karya tulis diperlombakan sampai di mana itu dulu, India pokoknya. Masya Allah. Lah Teteh kok dari kecil pendidikannya Islam, kenapa ya jadi begitu ya, kenapa ya? Nah inilah dunia bisa menipu. Ketika kesempatan untuk berkiprah menunjukkan kebisaan, keahlian paling awal dengan izin orang tua, dulu itu disebutnya sebagai aktivitas tambahan. Karena dari TK, dari SD-nya juga, wah Teteh anak kecil ini udah aktif. Ya, bahkan punya guru khusus, guru Teteh di Muhammadiyah 06 pagi. Beliau masih ada sampai hari ini, masih terus berkomunikasi, mendoakan bersama-sama. Kalau guru TK-nya Bu Hasanah, masih ada di sini. Kalau guru SD-nya Ibu Mas, sampai hari ini. Beliaulah yang selain di sekolah, di rumah rutin mengajarkan Quran. Menghafal juz 30. Ya, Masya Allah. Loh, kenapa Teh? Kok bisa ya hidupnya kemudian berjalan jadi seperti itu? Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa selama kita di dunia, kita akan menghadapi ujian dari Allah, yaitu kesenangan dan kesusahan. Allah sebut di antaranya surah Al-A'raf 168, Al-Anbiya 35. Pada surah Al-A'raf 168 Allah mengatakan Allah membagi golongan manusia menjadi yang beriman dan tidak beriman. Dan semuanya Allah berikan ujian, yaitu berupa musibah dan juga kesenangan, agar mereka mencari jalan kebenaran. Nah, ternyata kuncinya ngaji. Ya Ustazah, ternyata kuncinya thalabul ilmi. Ternyata dengan kita mengakses Quran, dengan kita sabar terus mempelajari, duduk di majelis-majelis, kok kita jadi dibikin mengerti sama Allah Ta'ala. Oh, rupanya kalau hidup dikasih ujian kesenangan kesusahan, rupanya maksudnya Allah supaya kita itu makin mendekati kebenaran. Jadi ketika dulu merintis karir dikasih kesenangan lalu berhasil bisa ikut di sana di sini lama-lama terkenal, apalagi waktu pusing meledak buah se-Indonesia ya sampai 7 tahun lebih itu sinetron enggak capek-capek pusing 7 tahun. Udah selesai 7 tahun dikira selesai, diputar ulang 3 tahun. Ya Allah, ini se-Indonesia pusing gara-gara Teteh. Ya Allah. Kayak gimana dulu itu? Peggy melati putih dan suci harum mewangi sepanjang hari seperti bidadari titisan dari pelangi berwarna-warni magiku hibinio merah jingga kuning lila biru ungu seperti buah-buahan dan bunga-bungaan di taman bunga Mekarsari dari tol Jagorawi belok ke kiri hati-hati ada polisi kalau ketangkap nanti kepalamu jadi pusing. Ya Allah, nama kok panjangnya kayak gerbong kereta api. Ya Allah, rupanya ternyata Allah itu memberi kesenangan sebagai ujian supaya kita makin mencari jalan kebenaran. Dikasih kesenangan kayak begitu, dikenal orang, popularitas, supaya mikir gitu, aku ini mesti ngapain sih? Tapi kalau enggak mengakses Quran, kalau kita enggak duduk mengkaji Quran, ya kita kira, oh iya, aku dikasih sukses begini, ya udah memang Allah maunya aku begini. Maka naudzubillah min dzalik, pergaulannya makin bebas, pakaiannya makin semampai, semeter pun enggak sampai. Ya Allah, ya. Kuncinya Quran. Itu yang kita rasakan dalam hijrah. Duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang salih, ada dalam naungan keluarga besar seperti ini, Aisyah, Muhammadiyah, yang patronnya itu sudah diplot akan bekerja untuk umat, akan bekerja untuk tegaknya syiar Islam. Enggak apa-apa, tapi aku tuh Teh ya, paling bisanya aku ya bikin kue Teh. Bagaimana aku mau ngurusin dakwah? Lah dakwah kalau enggak ada kuenya bagaimana? Ya, betul apa enggak? Selama Allah kasih kemampuan megono, alhamdulillah. Lo kok tahu kesukaan Teteh? Dulu ada warungnya nggak terlalu besar di Tebet dekat pasar Tebet megono. Nah, sering beli di situ pesan. Ya, masya Allah. Ya kan begitu. Kita dikasih kemampuannya apa sama Allah? Itu yang kita kontribusikan. Aku Teh
kepingin banget tadi Ustazah sampaikan. Aku kepingin bisa loh, sedekah gitu loh untuk saudara-saudara kita Muslim yang berjuang dimanapun, khususnya yang di garis depan menjaga tanah suci kita, Masjidil Aqsa. Tapi aku kemampuan penghasilanku kok terbatas banget. Ya ajak, kitanya terbatas, aku paling bisa nitip 10.000. Yuk ajak teman kita yang lain. Mau enggak kamu nitip juga 10.000? Kamu mau enggak? Kamu mau enggak? Jadi kan kita semua bekerja gitu ya untuk Islam. Kenapa sih kok Teteh meluncurkan Akhwat Bergerak Indonesia begitu ya? Bukan untuk apa-apa, astagfirullah. Buat apa? Mau cari apa? Cari nama lagi. Udah selesai 22 tahun. Ya. Oh, mau cari penghargaan. Oh ya sudah kok, udah sekolah aja lulus sudah cum laude kok ya. Cum laude nih terakhir itu IPK-nya 3,9. Ya. Ini bukan astagfirullah. Semoga Allah mengampuni sombong dan riak Teteh. Tapi ini untuk menyampaikan mau cari apa gitu. Ya. Kenapa mesti meluncurkan gerakan? Karena kita semuanya itu bekerja untuk agama Allah. Kita harus menggelorakan gerakan-gerakan yang berbasis syiar Islam. Kita harus terus menggelorakan, harus terus menghadirkan, melahirkan. Maka nilai yang diusung oleh Akhwat Bergerak Indonesia, Quran, Sunnah, Ukhuwah Islamiyah. Dengan hadirnya maka menggelorakan, mengkayakan, dan membuat ukhuwah ini bisa semakin punya jalannya. Ya, kita semua harus bekerja untuk agama Allah. Islam, agama penghabisan. Dia hadir dan menjadi solusi untuk keadaan dunia ini. Dia sistem hidup yang diimplementasikan oleh para pemeluknya. Bukan sekedar, maaf, ritual ibadah. Tetapi ini yang diinginkan oleh mereka yang di luar Islam. Agama itu cukup ritual ibadah. Jangan dipraktekkan dalam hidup. Maka agama dijadikan cuma di antara. Nah, kalau Muslim agamanya bukan di antara, tapi dia payung untuk semuanya. Betul? Betul. Allahu Akbar. Islam adalah payung dari kehidupan. Tidak bisa kita sebut begini. Aku mau membuat pilihan ini, tapi ini tidak sesuai dengan syariat. Tidak apa-apa. Gitu apa enggak? Enggak bisa. Ustazah bilang enggak boleh. Kalau umat Islam, apapun pilihannya, dia harus cek bagaimana syariat, bagaimana aturannya Allah. Itulah kita Islam. Ya, oleh karenanya Allah dan Rasulnya perintahkan harus satu tubuh. Harus rujukannya semua Quran dan Sunnah. Supaya kuat, karena hidup harus selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Teteh diizinkan Allah berkeliling, menyampaikan tidak hanya di Indonesia, ke berbagai negara di seluruh dunia. Bertemu dengan muslim-muslim, dari mulai negara yang Islamnya cuma 0,3%. Ya, perjuangannya seperti apa untuk menegakkan agama Allah. Kita mesti yakin, kalau mengacu terus kepada Quran dan Sunnah, dimanapun kita di seluruh muka bumi ini, Islam itu saudara, kuat. Itu yang Allah jadikan untuk kita. Mari kita jaga sama-sama. Itu bagian dari hijrah yang Teteh jalani. Selalu kembali dan pulang kepada Al-Quran. Aktiflah terus dalam gerakan-gerakan yang menggelorakan syiar Islam. Ikatlah diri kita dengan apa yang kita bisa untuk berkontribusi bagi agama Allah. Didiklah anak-anak keturunan kita. Bergandengan tangan dengan suami. Menjadikan rumah tangga sebagai kendaraan dakwah kita. Semoga akan menjadikan kita berkumpul kembali di surganya Allah Ta'ala. Demikian secara singkat dari Teteh. Teteh, tunggu. Titik apa yang membuat itu bisa hijrah total dari artisan sampai alhamdulillah hari ini Allah seperti ini. Waktu itu ada kejadian apa atau ada sosok siapa yang membuat Teteh memilih untuk berubah? Ya, Masya Allah. Sebenarnya Ustazah, semuanya itu proses. Ya. Hari ini Teteh menyebutnya bahwa Teteh melewati proses yaitu bertafakur. Ya, tafakur ini ya kalau dulu nyebutnya introspeksi gitu ya. Ternyata Allah perintahkan kita ya untuk terus ya tafakarun gitu ya, berpikir, merenung. Nah, Teteh melewati proses itu yang cukup panjang, mungkin sekitar 2 tahun ya. Mencari jawaban lagi. Kenapa aku ini dilahirkan ke dunia? Kenapa kok aku harus ada di muka bumi ini? Nanti kalau aku mati,
Terus aku akan kemana? Nah, proses tafakur ini mengembalikan Teteh ke masa Aisyah Muhammadiyah itu, TK dan SD. Dikembalikan kepada masa di mana Teteh dekat dengan kehidupan yang Islami, ya. Bahkan menjadi wakilnya sekolah untuk ini, untuk itu gitu ya. Karena karir profesional Teteh itu dimulai di usia 15. Jadi betul-betul TK, SD itu full hidup dalam basis Islam, ya. Keluarga Teteh juga alhamdulillah, khususnya ibu Teteh itu ketat sekali ya soal pendidikan agama. Lalu masuk ke SMP cuma 2 tahun, tahun ketiga Teteh dapat kesempatan untuk terjun ya secara profesional ke dunia keartisan. Kok bisa kesempatan itu datang? Ingat enggak Ustazah, Bunda semuanya? Dulu kan kita di Indonesia punya TV cuma satu, benar? Cuma TVRI ya, radionya RRI ya. Iya, tapi kemudian tibalah era teknologi berkembang. Dan kemudian muncul TV swasta. Di masa itu karena TV-nya nambah, maka kan butuh orang-orang baru. Jadi di Jakarta itu berkembang apa ya, kayak sanggar-sanggar apa yang memang mencari bakat-bakat baru untuk disalurkan. Rutin juga ada panggilan-panggilan pengumuman kayak di koran itu, pengumuman kecil-kecil gitu untuk tes datang ke sini apa kayak begitulah. Nah, karena Teteh dari TK, dari SD itu Ustazah, aktivitasnya banyak kan, mewakili sekolah untuk ini, untuk itu, untuk apa. Jadi disemangati untuk ikut tes-tes yang begitu. Oh, ternyata kok sering lulus. Jadi akhirnya umur 15 dapat kesempatan tampil di TV baru waktu itu, TPI. Habis itu ada CTI kalau kita ingat ya, di masa itu dapat peran. Nah, dari situ mulailah berkembang. Mulailah, iya. Nah, orang tua itu sebetulnya mendampingi dan terus mengingatkan, ya. Tetapi karena industri TV-nya kan juga bertumbuh, kan nambah lagi. Akhirnya secara profesional kan mesti tanda tangan, ya. Bu kontra, Umi, benar. Nah, begitu tanda tangan kontrak waktu itu ayah tuh sebetulnya sudah melarang. Tapi ibu, padahal ibu itu yang basis Islamnya kuat ya, namanya seorang ibu ya, kesian sama anaknya dan merasa ini pelatihan buat Teteh belajar mengatur diri, mengatur hidup gitu. Ibu terus mendampingi, kok ujian dari Allah, Tetehnya bandel ya. Kalau mau didampingi ngambek, maunya sendiri. Pokoknya sudahlah melewati masa-masa seperti itu. Jadi akhirnya ibu pasrah. Ibu Teteh waktu itu betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Setiap bulan khatam Quran. Kalau ngaji dikeluarkan suaranya. Jadi Teteh yang lagi heboh dengan kehidupan baru itu tiap hari dengar Mama Teteh ngaji suaranya kencang gitu di rumah ya. Terus supaya kedengeran gitu ya. Nah, zaman itu kan belum ada handphone. Ya. Jadi setelah makin berkembang, makin booming, makin terkenal, waktu itu pakaiannya mulai makin sampai, semeter pun tak sampai ya. Nah, setiap muncul di media, di surat kabarkah, di majalah, di apa, kan waktu itu karena TV berkembang, media berkembang kan. Nah, dulu kan juga koran terbatas. Ya, majalah ya paling 1-2. Wah, setelah itu berkembang kan. Jadi kan muncul di mana. Pokoknya Ibu Teteh tiap pada tampilan disobek-sobek. Dibakar. Terus beliau mengatakan, saya tidak perlu uang kamu kalau dengan cara ini. Jadi orang tua Teteh itu bukan berdiam, tapi berusaha dengan berpegang kepada tuntunannya Allah Ta'ala. Dan terus berdoa, ijabahnya hampir 23 tahun. Ya, maka ibrohnya para ibu, apapun yang sedang dihadapi harus kuat. Harus kuat, berpegang kepada Allah. Berdoa itu jangan fokus kepada ijabah. Berdoa kalau fokus kepada ijabah, hatinya lama-lama berat Ustazah. Lemah, jadinya kayak ada kesal, ada marah, menunggu-nunggu. Kenapa Allah enggak ijabah-ijabah gitu, capek. Doa itu fokusnya kepada adab kita memperbaiki doa-doa kita kepada Allah. Berdoa itu fokusnya kepada menikmati izin Allah menjadikan kita hamba yang berdoa. Ijabahnya silahkan sama Allah. Berdoa saja terus. Nah, setelah 22,5 tahun, hampir 23 tahun,
Doa orang tua insya Allah ya, insya Allah yakin. Dan doa jamaah semua, termasuk doa orang-orang salih. Karena ustazah, waktu teteh sedang terkenal-terkenalnya, itu kalau Ramadan, maaf, kan TV udah banyak program Ramadan kan? Karena lagi terkenal-terkenalnya, biarpun di luar Ramadan, maaf pakaiannya kayak gitu itu, ya perilaku pergaulannya kayak gitu itu. Tapi kalau Ramadan, karena sedang top-topnya, pasti dapat program Ramadan. Lah kalau program Ramadan, artis yang manapun kan didandani pakai jilbab. Tamu-tamunya yang datang, ustadz-ustadz ya kan, itu teteh sering didoakan. Guru-guru ya, sering didoakan. Oh teh, datang ke pesantren gitu ya. Teh, datang ke kajian gitu. Nanti Ustadz kasih nomor Ustadz atau nanti Ustazah kasih kontak langsung. Nanti teteh disiapkan. Pokoknya teteh denger. Oh iya Ustadz ini. Dikasih kartu namanya. Begitu pulang enggak dibawa. Astagfirullah. Ya. Hidupnya kayak gitu. Tapi itu kan doa Ustazah. Maka hari ini teteh sering bicara di mana-mana. Ayo kita mesti dekat sama orang-orang salih. Ya. Sedih kalau ingat. Mesti dekat sama orang-orang salih. Hatta kita merasa belajar. Dengarkan ustazah, aku kok ya belum ngerti yang diterangkan ustazah. Tapi pokoknya dekat sama ustazah. Dekat sudah. Karena orang-orang saleh ini kalau berdoa, bukan berdoa untuk dirinya. Berdoa untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Berdoa untuk umat. Ya, biar kita terikut terus dalam doa guru-guru kita. Ya. Dan kalau Allah sudah pilih, Masya Allah jadikan beliau ini orang-orang berilmu, guru-guru kita. Itu hari-harinya itu ngajar Quran, balik lagi Quran lagi. Jadi ada Quran yang dibawa gitu ya dalam dirinya. Lah kita kan dekat, kita mendekat. Karena teteh merasa ya Allah, masa itu ya banyak guru-guru, ulama, orang saleh yang datang di acara itu ya menyampaikan, teteh, maaf ya, astagfirullah, semoga Allah ampuni sombong, ria, takabur teteh. Teteh ini cerdas gitu. Ayo teh, kita berjuang sama-sama untuk Islam. Iya Ustaz, terima kasih. Saya nih apa bisanya, gitu-gitu teteh pokoknya ya. Astagfirullahaladzim. Satu lagi teh, semangat buat teman-teman yang ketika hijrah itu, dulu berat. Kan masa lalunya seperti ini, lalu orang sulit sekali memandang kita di hari ini. Tapi orang itu selalu memandang diri kita itu yang lalu, yang dulu. Nah itu kasih tip buat teman-teman supaya semangat dan istiqomah dalam hijrah. Jazakumullah. Bismillah, rajin mengkaji sirah, khususnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengkaji sirah, malu kita. Kalau hijrah diuji sama Allah, ngeluh. Karena Nabi dan Rasul kita semua mengalami ujian yang berat. Para wanita-wanita salihah penghulu syurga, Umi Khadijah radhiyallahu anha, Umi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umi Asiyah binti Muzahim, ya, Umi Maryam binti Imran, dijamin syurganya. Paling awal akan masuk syurga 4 wanita ini. Kayak apa hidupnya? Kayak apa perjuangannya? Seperti apa susahnya Umi Sumayyah mempertahankan iman dan takwanya sampai dibunuh dengan begitu kejinya oleh Abu Jahal. Malu kita. Kalau kita berhijrah artinya betul-betul pindah ke jalan yang menuju kepada Allah. Lalu kita banyak berkeluh kesah. Kita menghadapi hinaan orang, menghadapi kehilangan. Orang-orang tidak sepakat lagi dengan kita. Ya enggak apa-apa. Yang kita sepakati itu Allah dan Rasulnya. Kalau dengan menyepakati Allah dan Rasulnya ada yang meninggalkan kita, bismillahirrahmanirrahim. Serahkan kepada Allah. Tidak boleh membenci, tidak boleh sakit hati, tidak boleh. Karena kita sudah fokus kepada Allah dan Rasulnya. Apa tujuan hidup kita? Bertemu Allah dan Rasulnya. Ya. Nah jadi itulah sikap yang teteh berusaha tanamkan. Waktu awal-awal Allah izinkan hijrah. Enggak berani kan dakwah, enggak berani, astagfirullah. Guru-guru yang mendorong, memberi kesempatan, mendampingi, diminta bicara. Sampai akhirnya Masya Allah terus berada di majelis ilmu. Teteh bukan orang pesantren ya. Jadi semampulah daya upaya yang Allah titipkan kepada teteh. Tapi di masa-masa awal ketika mulai dilepas berdakwah begini, awal-awal ya, astagfirullah, itu dibubarkan ya pernah, diturunkan spanduknya dan semuanya ya pernah,
ya, kemudian dipulangkan, kemudian sudahlah, dianggap tidak pantas. Dulu kehidupannya kan begini, masa diminta bicara di masjid, maaf ya, kemudian tidak diizinkan, kemudian sudah mengalami macam-macam. Tapi teteh selalu menyampaikan, enggak apa-apa, Allah sedang menguji sampai di mana kekuatan kita untuk menjalani hidup yang baru. Kalau berhenti, patah, mundur, marah, ya nanti enggak bisa lanjut. Karena At-Taghabun ayat 11, semua musibah apapun yang kita alami terjadi atas izin Allah. Allah mengatakan hadapi dengan iman, maka Allah akan terus tambahkan hidayah. Gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah singkat kata sebagai penutup, tadi waktu Ustazah tanyakan tentang titik balik hijrah, setelah hampir 23 tahun, maka teteh merasa bahwa ada yang salah dalam hidup. Kenapa? Apa kuncinya? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikrullah hati tenang. Hidup teteh 23 tahun yang penuh kesuksesan itu tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan hati. Enggak ada. Hidup penuh dengan kekisruhan hatinya. Kosong, sampai pernah sampai perawatan psikologi. Ya, karena bingung dengan kesuksesan, keberhasilan ini hatinya kosong. Masya Allah, itu yang membuat teteh bertanya-tanya. Ingat lagi pada kehidupan TK, SD, ya. Lalu muncul di hati waktu itu, aku ingin deh bisa merasakan lagi ketentraman hati, kebahagiaan hati. Nah, setelah keinginan itu muncul, 2 tahun Allah hantam dengan berbagai macam ujian kesusahan yang menghabiskan semua yang teteh bangun. Bisnis teteh hancur berantakan, rumah tangga teteh bubar, ya. Karir ini itu yang teteh produksi dan segala macam gagal. Investasi gulung tikar, 2 tahun berantakan semuanya. Itu teteh ingat, dimulai dengan keinginan, aku ingin deh hidup yang seperti dulu. Kayaknya aman, tentram, dekat dengan Quran. Itu muncul keinginan itu. Baru 2 tahun kemudian, 2 tahun dihajar habis-habisan ya oleh Allah Ta'ala. Bukan karena Allah tidak menyayangi hambanya. Justru Allah sudah melihat dengan niat yang kita munculkan, maka Allah datangkan pertolongan. Allah cabut semuanya sampai di titik 0 dan saat itu tidak ada pilihan lain. Kesadaran teteh mengatakan pulanglah ke Allah. Nah dari situ bertafakur, mencari lagi guru-guru, guru TK, guru SD, ya belajar lagi Qurannya, merapikan lagi bacaan, gitu ya. Lalu ketika ingat, waktu acara Ramadan yang ini Ustadz ini nyampaikan ini, cari kontaknya, diam-diam ngumpet di belakang, duduk, dengar, terus bertahap, Masya Allah, sampai Allah izinkan hari ini ada di sini. Demikian dari teteh, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk menjadi pelajaran kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari Ibu bersama beliau kita terus bergerak, kita terus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sebisanya kita muslimah, insya Allah kita bergandengan tangan untuk membumikan Al-Quran dan Islam di bumi Wonosobo.